Selamat siang teman-teman. Di sini saya Betania Anggita Anastasia Marbon dari kelas 11 MIA B akan membuat video tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini berarti dia bergerak di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuannya yaitu untuk saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Manfaat yang diperoleh Indonesia dari kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Yang pertama adalah kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, semakin tinggi juga devisa yang didapat. Yang kedua adalah Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Di sini maksudnya, karena kerjasama ekonomi internasional, Indonesia itu mendapatkan kemudahan. Misalnya seperti ini, jika Indonesia ingin memproduksi suatu barang, tapi dia tidak mendapatkan bahan bakunya di Indonesia. Karena dia sudah melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, Indonesia jadi gampang mendapatkan bahan baku tersebut. Yang ketiga adalah dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Maksudnya di sini, ketika kita ingin melakukan ekspor, kita harus memproduksi suatu barang terlebih dahulu. Dan ketika kita ingin memproduksi suatu barang, kita membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak sedikit, melainkan banyak. Sehingga karena kerjasama ekonomi internasional ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi para tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yang keempat adalah Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu dan teknologi dari negara maju. Hal ini berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional, yaitu mempercepat alih teknologi, di mana ketika kita mau mengimpor alat yang berteknologi tinggi, kita mendapatkan pelatihan atas teknologi tersebut sehingga kita lebih menguasai teknologi tersebut. Yang kelima adalah negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Maksudnya di sini, negara Indonesia itu akan melakukan kegiatan impor jika dia dalam memproduksi suatu barang tersebut lebih mahal, sehingga dia lebih memilih untuk mengimpor barang daripada memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ini dibagi atas 2, yaitu berdasarkan bidang kerjasama dan berdasarkan ruang lingkup kerjasama. Menurut bidang kerjasama, di sini terbagi atas 3. Yang pertama ada bidang keuangan, yang kedua ada bidang perdagangan, yang ketiga ada bidang perburuhan. Bidang keuangan. Bidang keuangan berarti dia berhubungan dengan uang. Kerjasama di bidang ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang guna untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan lembaga yang bergerak di bidang ini adalah IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter. Bidang perdagangan. Bidang perdagangan berarti yang berhubungan dengan jual beli. Dalam bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak, ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Lembaga yang bergerak di bidang ini adalah WTO, World Trade Organization. Bidang perburuhan. Bidang perburuhan berhubungan dengan para buruh di seluruh dunia. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Lembaga yang bergerak di bidang perburuhan ini adalah ILO, International Labour Organization. Menurut ruang lingkup kerjasama, terbagi atas 4. Yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, yang ketiga kerjasama multilateral, yang keempat kerjasama antar regional. Kerjasama bilateral berarti kerjasama antara 2 negara. Sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Misalnya antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan Mozambik, dan lain-lain. Kerjasama regional
Kerjasama regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya seperti ASEAN. ASEAN ini adalah kerjasama antar negara yang terletak di Asia Tenggara. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Berarti kerjasamanya ini kerjasama umum, bebas siapapun boleh bergabung. Contohnya itu IMF, International Monetary Fund. Kerjasama antar regional, yaitu kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Misalnya ini contohnya kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. Berarti dia melibatkan negara di sekitar Asia Tenggara dan negara yang ada di Eropa. Lembaga Kerjasama Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat dengan PBB adalah induk organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. UNESCO, United Nations Educational and Cultural Organization, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. FAO, Food and Agricultural Organization. Di sini ada beberapa tujuan dari FAO. Yang pertama adalah untuk meningkatkan tingkat nutrisi dan taraf hidup. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian. Yang ketiga adalah mempromosikan pembangunan di pedesaan. Dan yang keempat adalah melenyapkan kelaparan. FAO berhubungan dengan makanan dan juga pertanian yang ada di seluruh dunia. ILO, International Labour Organization. ILO berhubungan dalam bidang perburuhan yang mengatur segala hak-hak dan kewajiban buruh yang ada di seluruh dunia. UNDP, United Nations Development Programme, organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. WTO, World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, adalah organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta pengembangan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. IMF, International Monetary Fund, adalah organisasi yang membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. WHO. WHO adalah badan yang memiliki otoritas pengarahan dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO adalah membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas, seperti yang kita alami sekarang, yaitu pandemi COVID-19. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC adalah yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Sekian dan terima kasih.